Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup. Untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Ya, selamat malam, shalom. Apakah suara saya terdengar jelas? Shalom. Ya, shalom, puji Tuhan. Kita mulai ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang. Kami mau berkata, Tuhan Yesus, Engkau selalu baik atas segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu biar kami datang menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami mau katakan Tuhan, kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Pribadi-Mu yang menguatkan kami, pribadi-Mu yang memberkati kami. Dan biarlah hati kami terus menyembah Tuhan, bahkan ketika kami tidak sedang ada dalam pertemuan ibadah, tetapi biarlah kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan bersama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
dengan syukur Tuhan, melihat Engkau sebagai pribadi yang selalu berusaha menyenangkan kami dengan segala hal yang Tuhan Engkau ada dan Engkau miliki Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang berikan kami harapan dan kesempatan kami memuji menyembah ya Rabbas. Haleluya. Biar kami berjalan dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Yesus. Lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dalam kami menyembah Engkau Yesus. Lebih dalam, semua mari katakan, lebih dalam kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Ya Rabbas. Kasih-Mu segalanya Tuhan. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake your praise abounds in us. You more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. More than enough for me. Hallelujah. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. Amen. In the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows
Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami diberkati, enjoying your presence God. Kami menikmati hadirat-Mu dan kami mau hadirat ini tetap tinggal dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Tiba saatnya kami mau membaca firman-Mu, Tuhan yang memberkati dan taruh rema-Mu dalam setiap hati kami supaya itu bertumbuh menjadi pohon yang besar. Tidak hanya banyak daunnya tetapi juga lebat dengan buahnya. Memberkati setiap sekitar kami dengan berkat yang Tuhan beri lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilakan Saudari Hana. Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan kita bisa berkumpul di doa untuk bacaan kita ambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Untuk urutan pembacaan dapat dilihat di kolom chat. Berikut saya bacakan. Yang pertama ada Pak Gembala, yang kedua ada Bu Gembala, ketiga Pak Hezekiah, keempat Ibu Bernike, kelima Saudari Hana, keenam Saudari Grace Angela, ketujuh Saudari Adel, kedelapan Saudara Filmon, kesembilan Pak Bobi, dan yang ke-10 Ibu Belinda. Masing-masing membacakan 2 ayat. Untuk Bapak Gembala dipersilahkan. Belum kedengeran Pak suaranya. Pak suaranya ya. Ibrani 10, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuhmu. Kepada korban bakaran dan korban pengampunan dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dipersilahkan Saudari Grace Angela. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya,
di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menulisnya dalam akal budi mereka. Dipersilahkan Pak Bobi. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dipersilahkan Saudara Jeffrey. Dipersilahkan Saudara Wanto. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dipersilahkan Bapak Gembala. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Dipersilakan Saudari Grace Angela. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih tetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya.
Sebab kau memerlukan ketekunan supaya sesudah kau melakukan kehendak Allah, kau memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang memundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang peroleh hidup. Ya, puji Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-10. Teringat minggu kemarin di sesi yang kedua, sedikit dibahas tentang orang-orang yang percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Kita percaya bahwa keselamatan Tuhan beri dengan kasih karunia, dengan gratis, tetapi diberikan dengan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan kedewasaan iman, kedewasaan kerohanian, supaya kita dapat memaknai keselamatan itu dengan benar. Nah, di ayat yang ke-26, perhatikan baik, firman Tuhan bilang begini, ayat yang ke-26 dalam Ibrani pasal yang ke-10, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, atau maksudnya sesudah memperoleh pengetahuan, kalau kita tuh sudah diselamatkan, itu maksudnya. Firman Tuhan bilang, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya bukan berarti dosa kita setelah kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, lalu kita berbuat dosa, berarti dosa itu secara otomatis juga sudah diampuni. Tidak. Firman Tuhan bilang bahwa maka tidak ada lagi korban untuk hapus dosa itu. Jadi kalau kita sengaja berbuat dosa, padahal kita tahu kita sudah diselamatkan, lalu kita pikir, sudah nggak apa-apa, saya buat saja dosa atau saya sudah diselamatkan. Kan keselamatan itu kan untuk hari ini, besok, dan selama-lamanya. Maka kita sesat. Karena firman Tuhan bilang, tidak ada lagi korban untuk hapus dosa itu. Nah, jadi firman Tuhan ini mematahkan bahwa ketika kita sudah diselamatkan, maka every day is salvation gitu ya. Setiap hari adalah keselamatan. Ya, tetapi kalau kita sudah tahu tentang keselamatan tersebut, kita diselamatkan oleh karena it's only by His grace, tetapi kita melakukan dosa setelah itu, ya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa tersebut. Firman Tuhan dibilang ayat yang ke-27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan Tuhan sudah selamatkan mereka, lalu dia tetap melakukan dosa, itu adalah orang-orang yang durhaka, firman Tuhan katakan. Nah, tentunya kita tidak mau disebut Tuhan sebagai orang-orang yang durhaka. Oleh karena itu, dekat dengan Tuhan itu harus setiap hari. Mencintai, mengasihi Tuhan, berkorban itu harus setiap hari. Karena hanya kekristenan anak-anak yang berpikir bahwa aku sudah diselamatkan dan aku bisa lakukan apapun yang aku mau karena aku sudah diselamatkan, itu bahaya. Nah, jadi sekali lagi kita mengerti bahwa Tuhan sudah selamatkan kita dan itu semua gratis, tetapi bukan berarti itu kita dapatkan dengan tidak bertanggung jawab. Tuhan mau kita bertanggung jawab penuh atas keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Setiap kali saya belikan Ion itu mainan, saya selalu bilang begini, Bilion, jangan dirusakkan ya. Saya tahu mungkin dia akan merusakkan karena keanak kecilannya dia. Dia belum sangat mengerti tentang bagaimana pengorbanan ayah ibunya untuk membelikan mainan, tentang bagaimana uang yang harus jadi alat tukar supaya dia dapat mainan tersebut. Tetapi paling tidak saya sudah kasih tahu Ion bahwa ketika kamu dapat ini, kamu harus pegang ini dengan bertanggung jawab. Saya masih mentoleransi jika mainan itu rusak karena Ion masih kecil, dia masih anak-anak. Tentunya firman Tuhan datang kepada kita bukan sebagai manusia yang punya rohani kekanak-kanakan seperti rohani anak-anak kecil, tetapi Tuhan mau kita punya kedewasaan di dalam rohani. Oleh karena itu ketika kita diberikan keselamatan, maka seharusnya kita
memakai keselamatan tersebut dengan bertanggung jawab. Kalau mungkin Tuhan Yesus mau bilang sama kita, Tuhan Yesus mau bilang, mungkin misalnya ke Pak Bobi, ini ya keselamatan yang aku sudah berikan, tolong pakai dengan bertanggung jawab. Bu Belinda, ini ya keselamatan yang diberikan, tolong pakai dengan bertanggung jawab. Mungkin juga kepada saya, Tuhan bilang ini keselamatan yang aku sudah berikan, tolong pakai dengan bertanggung jawab. Tentunya Tuhan mau kita bertanggung jawab. Kita sudah dewasa secara rohani. Nah, kalau misalnya kita tidak pakai itu dengan bertanggung jawab, ayat 27 lah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat. Oleh karena itu, pegang firman Tuhan, supaya kita tahu kita harus hidup di dalam firman Tuhan tersebut. Nah, tetapi ada 3 hal yang saya mau bagikan di dalam melalui Ibrani pasal yang ke-10 ini. Yang pertama, perhatikan baik di Ibrani 10 ayat 19. Coba ayat 19. Terima kasih Saudari Hana yang sudah selalu siap ya untuk membuka ayat. Ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jalan yang lama itu sudah rusak oleh dosa kita. Jalan yang lama itu sudah rusak oleh karena pengetahuan tentang Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Nah, Yesus menjadi jalan yang baru, sehingga perhatikan yang pertama, oleh karena Yesus kita bisa berani mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Untuk apa? Untuk menerima dan menikmati berkat-berkat yang disalurkan oleh darah tersebut. Kita tahu di dalam dunia medis, katanya darah itu mengangkut oksigen, darah itu mengangkut vitamin dan sebagainya. Sama, darah Yesus mengangkut kehidupan buat hidup kita. Darah Yesus mengangkut kebutuhan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh rohani kita. Oleh karena itu, oleh karena darah Yesus yang pertama, akhirnya kita berani mendekat kepada Tuhan. Kita harus, kalau nggak berani mendekat, nggak apa-apa dong Pak, nggak bisa. Karena memang sebagai manusia ciptaan Allah, kita harus mendekat kepada Tuhan. Kalau kita nggak mendekat kepada Tuhan, maka kita tidak dapat mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia jasmani dan manusia rohani. Nah, bagaimana kita mendekat kepada Tuhan? Kalau hidup kita itu sudah dibenarkan. Nah, makanya firman Tuhan bilang, oleh darah Yesus kita sekarang berani untuk masuk ke dalam tempat kudus. Nah, oleh karena itu, ayo pakai keselamatan itu dengan bertanggung jawab, supaya darah itu tidak tercurah dengan sia-sia. Darah Yesus tidak pernah tercurah dengan sia-sia, tetapi seringkali manusia, yaitu kita, menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Nah, jadi perhatikan baik. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. Jadi dulunya nggak bisa, kenapa? Karena jalannya udah hancur. Tetapi Yesus membuka jalan yang baru. Nah, yang kedua, perhatikan baik, apa yang bisa kita dapat di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani 10 ayat yang ke-24. Mari kita buka Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini kan tema kita di bulan ini, yaitu menabur benih kasih. Nah, firman Tuhan bilang, marilah kita saling memperhatikan. Sudah seharusnya orang-orang Kristen, kita punya mental untuk saling memperhatikan. Kalau kita orang Kristen tidak suka memperhatikan, maka Kristen kita abal-abal. Kita harus saling memperhatikan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang terjatuh. Makanya firman Tuhan bilang, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik tuh. Nah, jadi orang Kristen nggak boleh nongkrong ngomong-ngomongin hal-hal yang sia-sia. Firman Tuhan bilang, kalaupun Anda saling memperhatikan, itu gunanya untuk mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bukan dalam nongkrong, ngobrol-ngobrolin hal yang sia-sia, ngomongin hal-hal yang tidak senonoh, bercanda dengan hal-hal yang porno dan sebagainya. Seringkali banyak orang-orang Kristen yang suka nongkrong, duduk-duduk ngomongin jorok, lalu mereka ketawa. Firman Tuhan bilang, kamu harus saling memperhatikan. Yes, kamu harus berkumpul. Tetapi berkumpul itu punya tujuan, mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu loh firman Tuhan. Makanya ayat yang ke-25 dibilang, janganlah kita jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi kalau ibadah itu bukan untuk
kongko-kongko. Ibadah bukan untuk ngerasani satu dengan yang lain. Ibadah itu untuk apa? Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kalau ibadah tapi malah ngomongin orang, jelekin orang, ngomongin hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud dari berkumpul itu sendiri, maka Yesus nggak hadir di sana. Kenapa? Karena ini firman Tuhan bilang, kalau orang Kristen itu kumpul, itu saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Makanya jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, katanya. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mungkin beberapa orang juga suka datang ibadah. Mereka suka kumpul mungkin dalam pertemuan ibadah. Tetapi ngomongin Yesusnya cuma 10%. 90%-nya ngomongin hal-hal yang lain. Nah, itu sama aja dengan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah tidak selalu tidak datang beribadah. Mungkin mereka datang beribadah, tetapi mereka tidak berkumpul untuk membicarakan tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Tidak berkumpul untuk mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, itu yang salah. Nah, yang ketiga, saya akan tutup apa yang kita dapatkan dari Ibrani 10 ayat 30 ayat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Hana, tolong sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan katakan, tetapi orangku yang benar. Anda di tempat masing-masing saat ini bilang, aku orangnya Tuhan, bilang. Ya, aku orangnya Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kenapa kok kalimatnya seperti ini? Orangku yang benar, dia hidup oleh iman. Tapi kalau dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Kayaknya jahat banget Tuhan Yesus itu. No, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang punya kedewasaan rohani. Orang-orang yang gak baper ketika ibadah. Orang-orang yang gak suka sakit hati ketika dia kena dengan firman Tuhan. Akhirnya bilang, wah ini pasti firman Tuhan ini sengaja nih ngomong buat saya. Ini pasti ini yang bawain firman Tuhan sengaja ngomongin saya. Sengaja nih Pak Gembala ngomongin saya. Tidak. Firman Tuhan katakan, kalau orangku yang benar itu hidupnya oleh iman. Kalau dia mengundurkan diri, ini firman Tuhan katakan, maka aku tidak berkenan kepadanya. Makanya kita harus datang kepada Tuhan dengan kedewasaan. Anak-anak dalam rohani tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang besar daripada Tuhan. Ya, firman Tuhan, Yesus sendiri yang bilang, jangan jauhkan anak-anak daripada aku, karena justru mereka yang punya kerajaan surga. Ya betul, tetapi bukan tentang anak-anak secara fisik, melainkan sifat dari anak-anak tersebut. Saya sedang tidak bicara tentang sifat dari anak-anak tersebut, yaitu sifat yang murni, tulus dan sebagainya, jujur. Saya tidak bicara tentang itu, tetapi kekanak-kanakan dalam rohani. Yang seperti saya katakan tadi, dia sudah selamat, maka dia berpikir, sekali selamat aku akan tetap selamat. Ini namanya anak-anak ini rohaninya. Aku mau kumpul-kumpul, aku mau datang ibadah, tapi mau lihat dulu makanannya apa, mau lihat dulu yang datang siapa, banyak apa enggak, sedikit atau banyak. Aku mau lihat dulu apa yang bisa aku di sana enak enggak kira-kira, dingin enggak dan sebagainya. Bahaya yang seperti ini. Nah, ayat yang 39 bilang apa? Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, katanya. Bukanlah orang-orang yang baper, bukanlah orang-orang yang gampang tersinggung, bukan orang-orang yang gampang sakit hati dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi apa yang ketiga? Firman Tuhan mau supaya kita nggak mundur, tetapi kita harus bertahan sampai akhir. Apapun posisimu hari ini, yang terjadi dalam hidupmu, itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan kedewasaan rohani yang sedang tumbuh dalam hidup kita. Ketika kita dapat tantangan, bukan berarti kedewasaan rohanimu juga semakin ciut. Justru ketika kita punya tantangan, Tuhan berharap kedewasaan rohani kita semakin matang. Kalau dosa menghasilkan maut, dosa yang sudah matang katanya menghasilkan maut, maka kedewasaan rohani yang matang itu akan mempertahankan keselamatan. Kedewasaan rohani yang matang itu sama dengan mengerjakan keselamatan. Keselamatan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita, itu iya dan amin. Tetapi seringkali saya sering bilang bahwa kita telah sendiri yang buang keselamatan tersebut. Dengan cara apa? Kekanak-kanakan dalam kerohanian. Makanya firman Tuhan tidak kebetulan buat kita baca Ibrani pasal yang ke-10. Hari-hari ini semakin jahat. Ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Huru-hara di mana-mana, bencana alam, peperangan. Barusan kondisi negara yang bagi banyak orang dibilang lebih baik pergi ke luar negeri.
Ada berita tentang berita tentang virus yang baru akan masuk. Dunia semakin mengkhawatirkan. Tuhan butuh orang-orang yang tetap bertahan. Tuhan butuh orang-orangnya yang hidup di dalam kedewasaan rohani. Dan saya sedang berbicara kepada orang-orang tersebut pada malam hari ini. Tuhan mau kita semua bertahan sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita bertahan. Punya kualitas iman yang semakin baik. Dunia boleh merosot, iman kita harus terus naik. Dan saya berdoa malam hari ini, kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Bernika. Shalom, selamat malam saudara-saudari jemaat terkasih. Berikut kami bacakan beberapa pengumuman untuk saudara-saudari Bapak Ibu terkasih yang berkenan membuka rumahnya untuk ibadah lawatan keluarga, bisa menghubungi Pak Hezekia dengan nomor yang tertera pada monitor. Untuk doa malam akan terlaksana setiap hari Kamis dengan link yang sama dan juga password yang sama yang akan diumumkan di WhatsApp gereja. Untuk ibadah Super Wave Youth dilaksanakan setiap hari Sabtu on-site di Gereja Sencaki pukul 17.00. Untuk ibadah raya, kita laksanakan 3 kali dalam setiap hari Minggu. Ada ibadah raya pukul 7, ada ibadah raya pukul 19, dan ibadah raya pukul 17. Untuk pokok doa syafaat, doa bagi bangsa dan negara, pada malam hari ini dengan kasih Kristus didoakan oleh Saudari Adele. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita bacakan untuk persembahan bagi saudara-saudari terkasih yang berkenan memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan pada rekening gereja yang tertera di layar monitor. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, firman yang kami baca dan dibagikan pada malam hari ini benar-benar membuat kami harus menjadi jemaat-jemaat-Mu yang memakai keselamatan itu dengan bertanggung jawab Tuhan. Dan biarlah kami tidak akan mundur dan tetap bertahan sampai dengan akhir. Biarlah kami menjadi manusia-manusia baru Tuhan yang terus-menerus mau diproses, diperbaharui dan dididik. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan, kami percaya kami semua mendapatkan rema yang terbaik malam hari ini, untuk bisa kami pegang di hari-hari yang tidak semakin baik ke depan Tuhan. Tetapi kami percaya anak-anak-Mu Tuhan, kami jemaat-Mu yang hadir malam ini, dan seluruh jemaat Sencaki, kami percaya kami adalah jemaat yang taat Tuhan, jemaat yang mau terus semakin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, dan menjadi jemaat yang hidup dalam perkenanan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami Sencaki Tuhan, kami percaya gereja kami akan semakin bertumbuh dan berkembang, menjadi garam dan terang di sekitar warga Tuhan, di sekitar atau dimanapun jemaat kami ditempatkan Tuhan. Biarlah gereja kami Tuhan menjadi terang untuk warga di sekitar Sencaki Tuhan, dan biarlah banyak orang atau semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan Tuhan, dan semakin datang untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kami percaya dan kami percaya Engkau memberkati sekitar gereja kami Tuhan, daerah Sencaki, Sombo, Simolawang, dan Kunti Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berkati, Engkau berkati seluruh warga sekitarnya Tuhan. Dan terjadi banyak hujan pertobatan Tuhan. Dan melihat atau menyaksikan sendiri bahwa kebaikan Tuhan ada untuk gereja kami dan untuk jemaat kami Sencaki Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah jemaat-jemaat semakin taat beribadah Tuhan, mengasihi dan mencintai Tuhan lebih lagi. Biarlah jemaat-jemaat-Mu menjadi jemaat-jemaat yang berjalan dalam terang Kristus dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bawa ke dalam tangan-Mu semua Tuhan, segala program gereja kami, dari ibadah raya kami Tuhan, kami percaya kuasa urapan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami berdoa untuk ibadah lawatan keluarga, dan kami percaya Tuhan, Tuhan ada di rumah keluarga-keluarga yang mau terbuka rumahnya Tuhan, untuk terus menjalankan ibadah Tuhan, memuji, muliakan, dan membesarkan nama-Mu Tuhan, semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu.
Tuhan, kami berdoa bagi ibadah Super Wave, Tuhan. Biarlah banyak muda-mudi terberkati, menggunakan waktu-waktu sebaik-baiknya, Tuhan, untuk terus fokus mendewasakan roh mereka, Tuhan. Berkumpul, bersekutu, Tuhan, menjadi muda-mudi generasi-generasi-Mu, Tuhan, di masa-masa yang akan mendatang. Menjadi generasi-generasi yang menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya, dan tidak melewatkan hal-hal atau hari-hari yang sia-sia bagi dunia ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa pula, biarlah Engkau semakin memberkati gereja kami dan penyertaan pelindungan Tuhan sempurna untuk gereja kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, penyertaan perlindungan Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai Tuhan. Kesehatan Engkau limpahkan Tuhan, kuasa urapan-Mu Engkau berikan Tuhan. Kemanapun Bapak Ibu Gembala Engkau utus Tuhan untuk membawa kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan Tuhan lewat kebenaran firman yang dibagikan. Tuhan, berikan sehat, kuat, berikan sukacita, berikan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna, Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Biarlah semakin taat, semakin tulus melayani Tuhan. Semua untuk Tuhan, semua yang terbaik diberikan untuk Tuhan. Demi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia dan kota Surabaya, Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami perlindungan bagi bangsa Indonesia dan kota Surabaya. Dan kiranya Engkau menjauhkan bangsa-bangsa kami, Tuhan, dan kota kami dari bencana, dari segala bencana. Dan mendoakan juga Tuhan untuk para pemimpin kami, baik Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga sejajarannya, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kejujuran, dan juga sifat yang adil, Tuhan. Dan biarkan mereka selalu bekerja untuk melayani Engkau dan takut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami tahu semuanya bukan kebetulan ketika kami ada dan kami punya hati untuk mengikuti doa malam. Itu semua karena kasih Tuhan yang menyentuh setiap hati kami. Ini doaku Tuhan sebagai hamba-Mu untuk setiap umat Tuhan yang datang dengan pengorbanan. Tuhan memberkati kehidupan mereka hari-hari ini yang tidak semakin baik, tetapi biarlah bagi jemaat doa malam Tuhan Yesus Senjaki Maranatha, Tuhan berkati dengan segala berkat-Mu. Sebab firman-Mu berkata bahwa kepada setiap kami Engkau memberikan kami keteguhan hati, sehingga ketika kami ada di dalam tantangan, maka justru di situ kami akan semakin keluar, Tuhan. Kami menjadi orang-orang umat-umat yang menang, sebab kemenangan Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah kami, anak-anak-Mu Tuhan, terus punya kehidupan yang bersungguh hati mencari wajah Tuhan, supaya kekuatan Tuhan tidak pernah berhenti untuk Tuhan guyurkan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu sekali lagi hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan yang pada malam hari ini sudah bergabung. Berdoa bagi Ibu Bernike, Pak Esekia, dan Saudari Hana. Berdoa juga bagi Saudari Adel. Berdoa bagi Saudara Filmon, berdoa bagi Ibu Belinda dan Pak Bobby, berdoa juga bagi Saudari Grace Angela, berdoa bagi Saudara Jeffrey, berdoa bagi Saudara Wanto. Setiap kami Tuhan Yesus yang bergabung pada malam hari ini, biarlah kekuatan Tuhan terus Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kehidupan kami, dan biarlah hikmat Allah terus Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, supaya lewat itu semua kami cakap dalam kehidupan kami Tuhan. Anak-anak-Mu cakap dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pendidikan mereka, sebab hikmat adalah segala-galanya. Ketika hikmat Tuhan taruh dalam kehidupan kami, maka kami memiliki segala sesuatunya. Sebab Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Bapa, Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah datang, yang sudah mengikuti, memilih untuk datang beribadah, menyembah dan muji Tuhan, dengarkan firman. Berikan mereka kekuatan, limpahkan mereka dengan syukur, supaya ucapan syukur itu menarik segala berkat jasmani maupun rohani dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati malam hari ini dengan segala berkat Tuhan, berkati dengan istirahat yang baik, besok pagi dapat bangun dengan tubuh yang sehat, yang Tuhan beri dan limpahkan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Berkati mereka Tuhan sekali lagi dalam pekerjaan, buka setiap jalan yang tertutup, apapun yang menjadi rintangan Tuhan. Kalau Engkau yang membela, kami terlalu percaya, maka tidak ada yang mampu untuk menutup pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kesehatan dan berikan kekuatan mereka yang anak-anak-Mu yang sekolah juga Tuhan yang memberkati. Berikan hikmat
kepintaran yang Tuhan miliki dalam hidup mereka, supaya mereka dapat bekerja, mereka dapat belajar bukan dengan hikmat manusia tetapi dengan hikmat Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Saudari Grace Angela juga, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari angkat tanganmu, kekasih-kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan yang selalu baru dan tidak pernah berhenti dari Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali, engkau menerima berkat yang sempurna. Terimalah berkat yang sempurna yang tidak akan pernah diambil daripadamu, dipindah tangankan, bahkan dibatalkan, sebab Tuhan membentuk setiap berkat tersebut hanya untuk engkau. Diberkatilah engkau, diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat.